Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Suciati, NPM 2001071015. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas A semester 3. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pasar. Yang pertama yaitu pengertian pasar secara umum. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan, yaitu harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Beberapa pengertian pasar menurut beberapa para ahli. 1. Menurut William J. Stanton, berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. 2. Menurut Wikipedia, pasar merupakan institusi, sistem, hubungan sosial, prosedur, serta infrastruktur di mana terdapat usaha untuk menjual barang, tenaga kerja, serta jasa untuk sekumpulan orang dengan imbalan uang. Fungsi pasar. 1. Segi ekonomi, merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan suplai. 2. Segi sosial budaya, merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. 3. Segi arsitektur, menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Dari ketiga segi atau bidang yang disebutkan tadi, dapat diambil atau diartikan fungsi dari pasar adalah suatu wadah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara barter maupun jual beli yang diwujudkan dalam suatu bangunan. Selain itu, fungsi pasar adalah 1. Pasar sebagai tempat keluar masuk orang tanpa larangan dan tanpa membedakan status. 2. Pasar memberikan pelajaran bagi pedagang cara melayani konsumen dengan baik. 3. Pasar sebagai fasilitas yang tumbuh secara organik. Ciri-ciri pasar. 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. 2. Terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan. 3. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. 4. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jenis-jenis pasar. A. Jenis pasar menurut bentuk kegiatan. 1. Pasar nyata. Pasar nyata merupakan sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. 2. Pasar abstrak merupakan sebuah pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan saja. B. Jenis pasar menurut transaksi. 1. Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. 2. Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. C. Jenis pasar menurut jenis barang. 1. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi. D. Jenis pasar menurut waktu. 1. Pasar harian ialah tempat pasar di mana merupakan pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap harinya.
2. Pasar mingguan ialah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya pasar mingguan terdapat di daerah yang penduduknya masih seperti di pedesaan. 3. Pasar bulanan ialah pasar yang dilakukan sebulan sekali dan terdapat di daerah-daerah tertentu. 4. Pasar tahunan ialah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Pasar tahunan pada umumnya bersifat nasional serta diperuntukkan untuk promosi terhadap suatu produk baru. 5. Pasar temporer ialah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Jenis pasar menurut keleluasaan distribusi. 1. Pasar daerah ialah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu daerah produk tersebut dihasilkan. 2. Pasar lokal merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu kota tempat produk tersebut dihasilkan. 3. Pasar nasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu negara tempat produk tersebut dihasilkan. 4. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Jenis pasar menurut jenis dagangan. 1. Pasar umum merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam. 2. Pasar khusus merupakan pasar yang memperjualbelikan satu jenis barang dagangan saja, misalnya pasar hewan, pasar rombengan, pasar sepeda, dan lain sebagainya. 3. Pasar tempel merupakan jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah, akan tetapi secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. Jenis pasar menurut bentuk serta struktur. 1. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna dapat disebut juga pasar persaingan murni, yaitu merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. 2. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat untuk menentukan harga barang. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat 3 pasar lagi, yaitu 1. Pasar monopoli pasar merupakan suatu pasar yang terjadi ketika seluruh penawaran terhadap sebuah barang pada pasar yang telah dikuasai oleh salah seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. 2. Pasar persaingan monopolistik. Pasar jenis ini merupakan suatu dengan banyak penjual yang menjual barang yang berbeda corak. 3. Pasar oligopoli. Pasar jenis ini merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu, sehingga penjual yang satu dengan barang-barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda atau terdapat berbagai jenis barang. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.